Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kodrat tahun 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Alif yang mengalami gangguan oleh iblis bernama Asyu'ala. Ia diru'yah ayahnya sendiri bernama Kodrat. Sayang sekali karena ru'yah gagal sehingga Alif tumbang. Film pun dimulai. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Kodrat ada di penjara. Terlihat ia mengalami tekanan mental setelah istrinya bernama Aziza dan anaknya bernama Alif tumbang. Pintu dibuka, Kodrat diseret dengan rantai, kemudian digantung oleh sipir yang kerasukan. Bantuan dari sipir lain datang sehingga Kodrat dapat turun, namun dalam kondisi pingsan. Rupanya itu hanya halu karena saat ini Kodrat berada di padang pasir memakai kain ihram. Terdengar suara azan disertai genangan air halu di atas pasir. Kodrat tayamum kemudian sholat di sana. Doa selesai, angin kencang berhembus. Lagi-lagi Kodrat halu karena ia ada di kamar mayat sekarang. Kodrat dalam perjalanan menggunakan bus. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bocil di depan nangis terus. Kodrat pun turun. Ia melihat sosok di samping si bocil. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki mendaki bukit hingga sampai di tanah milik pesantren Kahuripan. Ini adalah pesantren lamanya Kodrat. Mendengar pengajian di satu rumah warga, tangan Kodrat bergetar. Kodrat pergi begitu saja dilihatin dengan heran oleh Yasmin. Pengajian ini diadakan untuk mendoakan anaknya Tanti bernama Jihan yang mengalami sakit aneh. Tiba-tiba Jihan histeris. Tanti mencoba menenangkannya, namun ia malah menatap tajam. Kodrat sampai di kebun tebu yang semua tanamannya mati kekeringan. Air pun sangat kotor. Bertemulah Kodrat dengan sahabat lamanya bernama Jafar. Mereka menghadap Kiai Rohim yang sedang terbaring sakit. Diceritakan juga desa mereka terkena serangan wabah dan selalu gagal panen. Dosa apa yang kamu buat? Sampai Alif yang harus jadi korban. Yasmin makan sama anaknya bernama Alif yang menderita kelumpuhan. Ia ditinggal ayahnya wafat, namun masih sering halu. Ayah di situ sama siapa? Alif. Datanglah Asya yang pulang terlalu malam. Ia dikabari jika Jihan telah meninggal. Jihan tuh sakit. Dia butuh dokter bukan jampi-jampi. Di sisi lain, Alif yang sendiri di kamar, tiba-tiba kursi rodanya bergerak sendiri masuk ke dalam lemari. Alif sudah terkapar di depan lemari, terlebih badannya meriang. Asyalah yang mengompresnya sampai pagi. Karena Yasmin sudah datang, Asya bisa pamit sekolah. Tiba-tiba Alif terbangun mencari lemarinya. Ibu pindah ke gudang. Nanti kita beli yang baru ya. Bahkan ia nggak mau makan. Sedang bersikir, Kodrat menemukan Pigora jatuh. Angin berhembus kencang di kamar Asya bertepatan dengan Alif yang dinyatakan hilang. Yasmin dan Asya mencarinya. Ternyata Alif sedang menghalu di gudang bersama lemarinya. Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Alif nyerang Yasmin, hampir saja menumbangkannya. Beruntung Yasmin bisa kabur, kemudian mengunci Alif di dalam gudang. Yasmin minta tolong ke Kodrat untuk meru'yah anaknya. Hampir saja ia nggak mau. Tolong Alif. Diceritakan si ayah dan Alif mengalami kecelakaan ketika mencari Asya di malam ulang tahunnya. Naas, si ayah tumbang sementara Alif lumpuh. Alif mengatakan jika si ayah masih hidup sehingga Asya diajaknya masuk ke dalam lemari. Tapi kembalikan dulu kan Alif. Sampailah Asya di dimensi lain.
ia menyaksikan keluarga kecilnya menyiapkan pesta ulang tahun kecil-kecilan. Asya pun temu kangen dengan ayahnya, kemudian tiup lilin hingga lanjut ke sesi pemotongan kue. Kodrat dan Yasmin yang baru datang mencari Asya hilang. Ketemulah di dalam lemari. Kodratlah yang meruqyah Alif sehingga Asya dapat diselamatkan. Kabar buruknya, Alif masih kesurupan. Ia nyerang Kodrat. Hanya kepada iblis aku menyembah. Dengan kemampuan ruqyahnya, Alif dapat diselamatkan. Dalam perjalanan pulang, Kodrat bertemu Asyu'ala. Tolong Alif ya. Yasmin berwudu yang mana itu adalah air kehidupan. Padahal hanya halu. Yasmin dan Asya menyaksikan Alif kembali kesurupan. Seperti biasa, mereka berlindung di balik pintu. Ada yang ngetuk. Saya datang untuk Alif. Di jalan, Kodrat bertemu Jafar dan rombongannya yang mengevakuasi Alif. Kodrat memohon agar dirinya lah yang meruqyah Alif karena tubuhnya dirasuki Asyu'ala yang juga telah menumbangkan keluarganya. Namun, Jafar menolak karena ia takut jika Kodrat melakukan kesalahan yang sama. Kamu mau menolong karena Tuhan atau karena dendammu yang belum tuntas? Pagi hari dibuka dengan Kodrat yang sholat. Di depan, Asya sudah menunggu. Ia sedih karena mencelakakan ayah dan adiknya. Datanglah ayahnya Jihan, tanpa ia nggak senang melihat Kodrat karena dianggap memanfaatkan agama bersama Jafar. Satu desa tahu, kalian pakai agama buat menuhin nafsu serakah. Seketika Tanti menghilang. Alif telah lulus ruqyah sehingga diperbolehkan pulang. Diketahui Jafar ini menarik uang dan sebidang tanah sebagai ongkos ruqyah. Alasannya untuk membangun pesantren. Percuma pesantren hidup lagi. Kalau warga di sekitar sini hidupnya kamu buat sengsara, Far. Karena pemberontakan ini, Kodrat diusir dari pesantren. Alif dan Asya main bareng. Datanglah Yasmin yang memberikan air doa dari Jafar. Tiba-tiba lampu mati. Yasminlah yang ngecek diesel. Masalah utamanya adalah ia kehabisan bensin. Alternatif lain menyalakan oblek. Sayangnya ini juga nggak bertahan lama. Korek dinyalakan, namun Yasmin harus tumbang oleh Asyu'ala. Alif panik sendiri karena Yasmin nggak datang-datang. Asyalah yang berinisiatif mencarinya. Satu pintu dilewati, Yasmin di belakangnya. Ia diperintah ke pesantren menemui Jafar. Sementara Yasmin ngiler air kehidupan. Sebelum pergi, Kodrat pamitan dengan Kiai Rohim. Keajaiban terjadi karena Kiai Rohim membisikkan sesuatu. Sudah malam. Kiai Rohim butuh istirahat. Kodrat bulat terus sehingga harus meladeni peraduan dengan anak buah Jafar. Semua dapat diatasi sehingga Kodrat dapat masuk ke markas Jafar. Ternyata Jafar mengadakan ritual penyembahan Asyu'ala. Kodrat pun melancarkan peraduan. Kali ini ia kalah. Jafar pun mengajaknya menyembah Asyu'ala. Peraduan jilid 2 dilakukan. Kali ini Kodrat keluar sebagai pemenang. Kebetulan sekali Asya datang. Di sisi lain, Yasmin mencacarkan minyak tanah di rumah karena ia melakukan aksi pembakaran. Alif juga dikubur hidup-hidup. Kodrat dan Asya sampai rumah. Tentu saja mereka terlambat karena Alif telah terkubur rapi dan Yasmin telah dikuasai Asyu'ala. Peraduan pun tidak dapat terhindarkan. Dengan ayat-ayat Quran, Asyu'ala dilumpuhkan sementara Asya ngeduk kembali kuburan Alif. Kabar buruknya, Asyu'ala masih bisa melawan. Tanah pun menjadi senjata. Malahan, Asyu'ala berganti menggunakan strategi minta gendong. Melihat keadaan Kodrat, Asya membantu. Peraduan pamungkas dilancarkan Kodrat. Ia sampai melayang-layang. Kali ini Kodratlah yang keluar sebagai pemenang. Sayangnya Asya gagal menyelamatkan Alif.
Dengan sisa tenaga, Kodrat mencoba menyelamatkan. Tiba-tiba berubah menjadi Alif, anaknya Kodrat. Ayah ikut ya sama Alif. Alif sendirian. Mereka pun pelukan erat. Sementara itu, Yasmin dan Asya membacakan Al-Fatihah sehingga ketahuanlah itu adalah Asy-Syu'ala. Sekali lagi, Kodrat meruqyah sehingga Asy-Syu'ala kesakitan dan dapat dikeluarkan dari tubuh Alif yang asli. Kodrat pun dapat bernafas lega. Pagi hari, Kiai Rohim sembuh. Sebaliknya, Kodrat pamitan. Satu pesan Kiai Rohim yaitu, Jangan pernah kamu lupa dan ragu untuk pulang. ternyata beliau telah menyiapkan motor untuk Kodrat. Ia melewati perkebunan yang kembali hijau. Kebetulan sekali ada Alif di sini. Kejutan karena saat ini Alif sudah dapat berdiri. Kodrat pun hanya tersenyum kemudian melanjutkan perjalanannya melewati jalanan aspal dengan petir menyambar. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,4 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,5. Sampai di sini rangkum film Kodrat tahun 2022 dan see you next video.